Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kali ini mata kuliah Supply Chain Management akan membahas atau sampai pada pokok bahasan mengenai desain jaringan pada rantai pasokan. Nah, desain jaringan pada rantai pasokan akan membahas pokok berkaitan dengan peran desain jaringan pada rantai pasokan, faktor yang mempengaruhi desain jaringan, kerangka keputusan desain jaringan, ya. Pada pokok bahasan ini akan digambarkan mengenai fase ketika suatu perusahaan akan memutuskan mengenai desain jaringannya. Kemudian yang keempat berkaitan dengan model untuk lokasi fasilitas dan alokasi kapasitas. Jadi ini lebih cenderung pada apa sih sebaiknya yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan atau hal-hal yang penting yang perlu dipahami ketika suatu perusahaan melakukan desain jaringan. Oke, kita mulai dengan pokok bahasan yang pertama berkaitan dengan peran desain jaringan pada rantai pasokan. Pada pokok bahasan sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai pilihan dari jaringan distribusi ya pada suatu perusahaan ya, atau juga pada suatu rantai pasokan, dimana di dalam pilihan jaringan distribusi kita mempunyai beberapa pilihan ya jaringan distribusi yang bisa dipilih oleh suatu perusahaan, dimana di jaringan distribusi kemarin kita membicarakan atau digambarkan bahwa ada hubungan antara manufaktur, retailer, ya kan, warehouse storage maupun sampai kepada konsumen ya, distribution center ya kan. Jadi alur perjalanan suatu produk ya yang diantar sampai pada tempat pelanggannya ya, atau barang yang dipindahkan ya yang kemudian sampai pada pelanggannya. Nah, sekarang kita akan bicarakan mengenai jaringan rantai pasokan itu sendiri. Kita tahu ya rantai pasok, apa rantai pasok kemarin? Rantai pasok itu berkaitan dengan perusahaan-perusahaan atau di sini perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan perusahaan kita yang bekerja sama dalam jangka panjang. Nah, perusahaan-perusahaan ini mempunyai perannya sendiri-sendiri ya. Kita kemarin sudah bicarakan ada beberapa peran ya. Jadi bisa dia berperan sebagai pemasok, peran sebagai distributor, peran sebagai retailer maupun pada konsumen akhir. Di mana pastinya perusahaan-perusahaan ini mempunyai fasilitas ya, dan kita juga sudah tahu fasilitas itu mempunyai banyak peran juga ya kan. Tadi mungkin kita bekerja sama dengan pemasok, mungkin berkaitan dengan bahwa pemasok mempunyai fasilitas gudang ya, atau fasilitas tempat operasional, atau kemudian kita bekerja dengan distributor berkaitan dengan perusahaan distributor yang mempunyai fasilitas gudang atau warehouse storage, atau mungkin distributor kita yang mempunyai misalkan cross docking ya, atau gudang yang berperan sebagai tempat transit satu produk atau barang yang kita kirimkan. Nggak tahu ya. Jadi artinya akan ada banyak fasilitas-fasilitas yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kita dan mempunyai peran yang bermacam-macam. Dan hal lain yang perlu dipahami juga bahwa fasilitas-fasilitas itu berada di lokasi yang berbeda-beda. Ya, lokasi yang berbeda-beda, dan fasilitas itu mempunyai kapasitas yang berbeda juga, ya kan? Dan berikutnya adalah kita nggak ngerti seberapa atau berapa banyaknya
kapasitas yang akan dimasukkan dalam setiap fasilitas kan tidak selalu harus optimal ya, pada kapasitas optimal. Dan dari mana saja sih sebenarnya ketika suatu perusahaan itu mengisi kapasitasnya atau persediaan dalam satu lokasi fasilitas ya, dari mana, dari fasilitas yang mana, mungkin bisa juga seperti itu. Nah, itulah akhirnya yang perlu didesain oleh sebuah perusahaan ya. Artinya kita harus punya fasilitas yang kayak gimana, berapa jumlah fasilitasnya, lokasinya ada di mana, kemudian fasilitas itu mempunyai kapasitas berapa, terus kemudian setiap fasilitas itu akan diisi dengan jumlah barang-barang yang akan disimpan itu apakah sesuai dengan kapasitas maksimal ataukah sesuai dengan siklus persediaan ya, ataukah juga kita perlu mengetahui bahwa produk-produk atau barang-barang yang disimpan itu berasal dari fasilitas yang mana gitu ya. Jadi itulah yang perlu didesain oleh sebuah perusahaan. Nah, jadi di sini dikatakan keputusan desain jaringan rantai pasokan meliputi peran fasilitas, lokasi ya, di mana lokasi fasilitas itu selain mempunyai peran, lokasi itu ada di mana ya, berkaitan dengan lokasi-lokasi, berkaitan dengan apakah fasilitas itu berperan sebagai satu tempat manufacturing yang harus diletakkan di mana ya, atau berperan sebagai tempat perakitan ya, yang harus diletakkan di mana. Kemudian juga berkaitan dengan persediaan atau penyimpanan yang kaitannya dengan kapasitas. Jadi fasilitas tadi lokasinya di mana, fasilitasnya berapa, dan nah ini yang penting juga ada transportasi ya. Jadi kebutuhan terhadap transportasi yang nantinya akan membawa barang-barang ya yang berada di setiap fasilitas itu menuju satu tempat yang diinginkan ya, apakah langsung pada pelanggannya atau harus menuju ke distribution centernya ya, dimana transportasi akan berhubungan dengan fasilitas, alokasi kapasitas ya. Nanti akan juga kaitan dengan alokasi kapasitas, apa itu transportasi, berkaitan dengan jumlahnya ya. Jadi nantinya apakah kapasitas yang akan disampaikan ke dalam satu perusahaan itu apakah kapasitas maksimal atau enggak, dan transportasinya itu akan bisa menyesuaikan ya dengan kapasitas transportasi yang dipakai dan pasar mana pada masing-masing fasilitasnya. Ini tadi juga ya berkaitan dengan alokasi pasar, selain alokasi sumber ya, jadi alokasi pasar. Jadi produk-produk ini akan dipasarkan kemana. Nah, biasanya akan berkaitan dengan suatu wilayah-wilayah tertentu. Nah, itu kaitannya dengan transportasi, juga kaitannya dengan fasilitas, sehingga suatu perusahaan biasanya akan memberikan atau meletakkan suatu fasilitas tertentu pada suatu wilayah tertentu, berkaitan dengan alokasi wilayah yang nantinya akan dipilih oleh suatu perusahaan. Nah, keputusan desain jaringan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja, yaitu menentukan susunan dari rantai pasokan dan seperangkat hambatan yang menyertainya ya. Jadi keputusan desain jaringan itu menentukan susunan dari rantai pasokan tersebut. Jadi berapa jumlah fasilitasnya, seperti saya sampaikan tadi ya, berperan sebagai apa ya, di mana saja letaknya, dan beberapa hal yang lainnya tadi yang sudah saya gambarkan. Dan juga ketika menetapkan satu jaringan tersebut, desain jaringan tersebut, suatu perusahaan juga perlu memahami di mana kira-kira kalau saya memilih fasilitas ini hambatannya apa. Kalau saya memilih suatu fasilitas untuk suatu wilayah tertentu, untuk bisa memenuhi suatu wilayah tertentu, alokasi pasar tertentu ya, misalkan saya akan meletakkan fasilitas saya di mana. Nah, kalau di situ apakah ada hambatannya ya. Jadi berkaitan dengan desain jaringan itu sendiri dan hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi, kan tidak semuanya pastinya ketika dipilih menjadi suatu jaringan rantai pasokan, belum tentu semuanya itu adalah sempurna ya kan, pasti akan ada kekurangan atau kelemahannya. Nah, berikutnya keputusan desain jaringan itu pastinya adalah untuk bisa memenuhi target
target-target atau tujuan dari rantai pasokan itu sendiri, yaitu untuk mengurangi biaya rantai pasokan atau juga untuk bisa meningkatkan daya respon, ya, berkaitan dengan tujuan rantai pasokan, ya, untuk bisa mengurangi biaya rantai pasokan dan atau juga bisa meningkatkan daya respon. Jadi memang satu perusahaan perlu bisa membuat biaya itu lebih murah, ya. Dia bisa memilih seperti itu atau dia akan merespon terhadap keinginan konsumen lebih cepat, tapi alangkah lebih baiknya kalau bisa minimalkan biaya dan sekaligus bisa merespon dengan cepat. Nah, itu akan lebih baik pastinya. Semua keputusan desain jaringan saling mempengaruhi dan harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan fakta. Ya, artinya keputusan desain jaringan yang berkaitan dengan lokasi atau fasilitas, ya, fasilitas berperan sebagai apa, kemudian lokasinya di mana, kemudian kapasitasnya, alokasi kapasitas, alokasi pasar, alokasi sumber, itu harus disinkronkan, ya, harus ada koordinasi untuk bisa membuat suatu keputusan mengenai desain jaringan yang paling efisien dan efektif, ya. Jadi semua keputusan itu saling mempengaruhi dengan mempertimbangkan fakta. Nah, fakta di sini berkaitan dengan hal-hal yang juga perlu dipahami ketika ada satu hambatan-hambatan yang terjadi di desain jaringan yang dipilih oleh suatu perusahaan. Oke, kita lanjut. Keputusan desain jaringan itu akan mempertimbangkan 4 hal, yaitu peran fasilitas. Kemudian peran fasilitas itu akan berkaitan dengan peran apa yang harus dimainkan oleh setiap fasilitas, proses apa yang dilakukan pada masing-masing fasilitas. Jadi kalau peran fasilitasnya mungkin sebagai gudang, ya, gudangnya apa yang dilakukan di gudang itu, gudang penyimpanan, apa yang dilakukan di dalam gudang tersebut, ya, prosesnya apa, keluar masuknya barang, ya, terus material handlingnya dipakai. Jadi secara detail apa yang dilakukan di setiap fasilitas. Kemudian lokasi fasilitas berkaitan dengan di mana fasilitas harus ditempatkan. Lokasi itu pasti akan sangat mempengaruhi, ya, karena juga akan berkaitan dengan transportasi dan rute, ya, terhadap suatu tempat atau lokasi yang sudah dipilih. Jadi diharapkan pemilihan jaringan itu juga harus bisa mempertimbangkan rute juga untuk transportasi supaya menghasilkan biaya yang lebih efisien. Kemudian alokasi kapasitas, berapa banyak kapasitas yang harus dialokasikan untuk setiap fasilitas. Jadi setiap fasilitas yang dipilih, perusahaan perlu memperkirakan berapa jumlah penyimpanan yang harus dimasukkan dalam fasilitas tersebut, ya. Kemudian alokasi pasar dan sumber pasokan berkaitan dengan pasar apa yang harus dilayani, ya. Mungkin suatu perusahaan perlu menempatkan satu fasilitas untuk satu wilayah tertentu. Kemudian sumber pasokan mana untuk setiap fasilitas. Jadi untuk satu fasilitas tertentu, sumber produk yang mau dimasukkan ke fasilitas itu berasal dari mana, ya, dari fasilitas yang mana, ya kan, atau mungkin dari fasilitas manufaktur mungkin, ya, berkaitan dengan peran sebagai menciptakan suatu produk, ya. Oke, kita lanjut. Nah, peran fasilitas. Keputusan mengenai peran masing-masing fasilitas penting, ya. Keputusan mengenai masing-masing fasilitas penting karena mereka menentukan jumlah fleksibilitas rantai pasokan dalam mengubah cara untuk bisa memenuhi permintaan. Jadi ketika suatu perusahaan menentukan fasilitas, dia juga perlu menentukan peran dari fasilitas tersebut dan juga berapa jumlahnya, ya. Jumlah masing-masing fasilitas, ya, yang mempunyai peran masing-masing itu perlu diketahui juga,
ya maka dia mempunyai distribution center yang banyak ya, fasilitas di DC-nya banyak dibandingkan dengan warehouse-nya ya, atau dibanding dengan tempat manufakturnya ya kan. Nah, lokasi peran manufaktur atau peran fabrikasi atau peran perakitannya ya. Nah, itu perlu diperhitungkan. Kenapa? Ya, kemungkinan ketika terjadi perubahan-perubahan yang berada di lingkungan perusahaan, fasilitas-fasilitas itu nantinya bisa bertambah atau mungkin malah bisa berkurang ya. Nah, untuk itu maka perusahaan ketika dia mungkin merasa bahwa dia akan menambah fasilitas pada jangka panjang, dia juga perlu memperhitungkan desain jaringan yang sekarang untuk supaya bisa mempermudah nantinya ketika dia menambahkan suatu tambahan fasilitas. Nah, itu tidak banyak mempengaruhi alokasi sumber, mungkin tidak mempengaruhi alokasi kapasitas ya kan, karena mungkin rute transportasinya tidak berbeda jauh. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi peran fasilitas berkaitan dengan jumlah itu penting ya ternyata. Nah, ini salah satu contohnya. Sebelum tahun 1997 ini pabrik Toyota, setiap pabrik hanya mampu melayani pasar lokalnya ya. Jadi si Toyota ini mempunyai banyak pabrik di setiap negara, atau di setiap negara pun di setiap beberapa wilayah-wilayah, di mana pabrik Toyota ini melayani pasar lokalnya sendiri ya. Jadi ketika dia mempunyai tempat ya di suatu wilayah negara, ya dia hanya melayani negara tersebut ya. Nah, ketika ekonomi Asia mengalami resesi pada tahun 90-an, pabrik lokasi di Asia memiliki kapasitas jaga yang tidak dapat digunakan untuk melayani pasar yang lain yang mengalami permintaan berlebih. Jadi ada satu wilayah yang tidak bisa melayani dengan penuh permintaan konsumen karena keterbatasan sumber daya. Jadi banyak sekali permintaan ya atau transaksi yang dilakukan pada satu wilayah tertentu. Nah, ketika hal itu terjadi, dia tidak bisa melakukan meminta bantuan ya dari fasilitas Toyota di tempat yang lain. Nah, makanya akhirnya Toyota menambahkan fleksibilitas pada setiap pabrik untuk dapat melayani pasar yang selain lokal. Nah, dengan fleksibilitas itu membantu Toyota bisa menangani lebih efektif dengan perubahan kondisi pasar global. Jadi kondisi pasar global yang semakin dinamis, nah perusahaan akhirnya tidak hanya melayani pasar lokalnya saja ya, akhirnya dia mengambil satu kebijakan seperti itu. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang mungkin terjadi ya ketika kita menentukan suatu fasilitas ya, atau fasilitas yang berada dalam suatu lokasi-lokasi tertentu. Nah, akhirnya akan berubah ya, yang awalnya hanya melayani lokal fasilitas tersebut. Nah, fasilitas itu akan akhirnya bisa melayani secara fleksibel. Nah, nanti ada beberapa contoh yang lain lagi kita lihat ya. Oke. Peran fasilitas tadi, sekarang kita pada lokasi fasilitas. Keputusan lokasi fasilitas memiliki dampak jangka panjang pada kinerja rantai pasokan karena mahal untuk bisa menutup fasilitas atau memindahkannya ke lokasi yang lain. Keputusan lokasi yang baik dapat membantu rantai pasokan menjadi responsif dengan tetap menjaga biaya. Nah, itu yang saya katakan tadi ya. Jadi suatu perusahaan itu ketika dia sudah memilih suatu lokasi yang tepat banget ya, dimana yang tepat itu pastinya saya katakan tadi adalah bisa menghasilkan biaya yang rendah dan bisa responsif ya terhadap keinginan pelanggan, maka itu menjadi aset perusahaan yang paling penting ya, aset perusahaan yang paling penting. Sehingga suatu saat ya ketika suatu perusahaan itu akan memindahkan ya, berpikir atau memindahkan atau mau menutup suatu fasilitas, itu konsekuensi yang sangat tinggi banget ya. Dia akan bisa rugi banyak ya, karena dia sudah mendapatkan sesuatu yang baik ya. Nah, makanya perlu diperhitungkan ketika suatu perusahaan mau menutup atau memindahkan
fasilitas yang sudah dipunyai ke lokasi yang lain. Nah, makanya suatu perusahaan itu perlu fleksibel, itu tadi yang di awal ya, ketika dia menentukan berapa jumlah fasilitas, lokasinya di mana. Nah, penetapan awal dari suatu desain jaringan itu diharapkan bisa fleksibel. Ya, sehingga kalaupun dia nanti akan menutup jaringan, menutup suatu fasilitas dalam suatu lokasi tertentu, mungkin dia akan berusaha untuk bisa membuat suatu biaya lebih murah. Ya, oke, tidak ada masalah, tapi memang ketika dia harus menutup, ya itu pasti akan menghasilkan atau akan mengeluarkan biaya. Karena dia sudah berinvestasi mungkin dari fasilitas itu, ya, kemudian dia harus menutup. Nah, pada dasarnya memang penentuan suatu fasilitas itu adalah keputusan-keputusan pada jangka panjang. Karena di dalam merencanakannya pun memerlukan banyak pertimbangan. Belum lagi kalau dilakukan suatu pembebasan tanah yang perlu dilakukan. Apalagi kalau satu perusahaan itu menempatkan satu lokasinya di luar batas negaranya, itu pasti akan banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya. Jangan sampai suatu perusahaan itu melakukan penutupan terhadap fasilitas yang sudah dia pilih ya, menjadi bagian dari suatu desain jaringan rantai pasokannya. Ya, jadi benar-benar harus dipikirkan lokasi fasilitas tersebut. Jadi Toyota lagi ya. Misalnya Toyota membangun pabrik perakitan di Amerika Serikat yang pertama kali di Lexington pada tahun 88 dan terus membangun pabrik baru di Amerika Serikat sejak saat itu. Ya, jadi awalnya ini sebenarnya Toyota tidak membuat suatu pabrik atau tidak membangun suatu fasilitas di Amerika Serikat. Tapi dia hanya mempunyai fasilitas di negaranya, di Jepang. Tapi ketika pada waktu itu nilai tukar mata uangnya yen itu menguat dan mobil yang diproduksi di Jepang yang kemudian dipasarkan di Amerika itu tidak dapat bersaing dengan mobil-mobil yang diproduksi di Amerika, akhirnya Toyota membuat keputusan yang membuat fasilitas baru di Amerika sehingga dia bisa merespon lebih cepat terhadap keinginan konsumen di Amerika. Di sisi yang lain dia bisa mempunyai biaya yang lebih murah ya, ketika dia bisa beroperasi atau melakukan operasionalnya atau perakitannya di Amerika daripada dia melakukan perakitan di Jepang yang kemudian harus dikirimkan ke Amerika. Ya, pabrik lokal memungkinkan Toyota untuk responsif terhadap pasar Amerika sambil menjaga biaya tetap rendah. Nah, itu sebetulnya yang diinginkan oleh rantai pasokan ya. Jadi bagaimana dia lebih responsif ya kan, tapi dia juga bisa berbiaya rendah. Nah, kemudian berikutnya adalah alokasi kapasitas. Alokasi kapasitas dapat diubah lebih mudah daripada alokasi. Tetapi keputusan kapasitas cenderung tetap selama beberapa tahun ya. Jadi misalkan kapasitas suatu fasilitas itu kapasitas maksimalnya adalah untuk 1000 unit produk misalkan, ya itu tidak akan bisa dirubah ya kan. Tapi untuk bisa menempatkan produk di fasilitas yang kapasitas optimal 1000 unit, bisa jadi dia hanya akan menempatkan 500 unit aja ya, atau 200 unit aja ya. Mengalokasikan terlalu banyak kapasitas ke suatu lokasi menyebabkan pemanfaatan yang buruk dan sebagai akibatnya biaya akan lebih tinggi ya. Jadi kalau suatu perusahaan itu pada suatu fasilitas tertentu diberikan satu produk ya yang terlalu banyak ya, di sana pastinya akan bisa mengakibatkan biaya lebih tinggi. Tapi tergantung juga kalau misalkan dia menyediakan atau penyimpanan inventory di situ ya, kapasitasnya tinggi tapi turnover dari produk itu tinggi juga. Nah, itu tidak ada masalah untuk bisa membuat permintaan konsumen lebih cepat untuk diberikan ya, selalu ada ya, ketersediaan produk selalu ada di fasilitas tersebut. Alokasi kapasitas yang terlalu sedikit juga bisa menyebabkan responsif yang buruk.
jika permintaan tidak dipenuhi, atau biaya tinggi jika permintaan dipenuhi dari fasilitas yang jauh. Ya, jadi misalkan dalam satu fasilitas itu hanya diberikan sedikit penyimpanan produk, ya. Nah, itu akan bisa membuat ketika ada satu permintaan tidak responsif karena mungkin cepat habis ya di situ. Atau bisa juga menjadi biaya yang tinggi ketika oke, saya akan bisa memenuhi keinginan konsumen, tapi dia harus mengambil dulu dari tempat fasilitas yang lain. Nah, itu perlu dipikirkan oleh suatu perusahaan. Mungkin juga tidak akan menjadi biaya yang tinggi ketika mungkin pemilihan ya dari moda transportasi. Ya, coba itu menjadi sesuatu yang trade off jadi satu perusahaan ya. Jadi mungkin ada satu hal-hal yang tidak rutin dilakukan ya. Jadi tidak biasanya ya ada fluktuasi permintaan ya. Mungkin tidak ada masalah ketika itu terjadi, bukan sesuatu yang rutin, tapi itu perlu dipikirkan ya. Selain alokasi kapasitas ada sumber. Alokasi sumber, pasokan dan pasar ya, termasuk alokasi pasar. Alokasi sumber pasokan dan pasar untuk fasilitas memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja karena mempengaruhi total produksi, persediaan, dan biaya transportasi yang dikeluarkan oleh rantai pasokan untuk bisa memenuhi permintaan pelanggan. Keputusan ini harus dipertimbangkan kembali secara berkala sehingga alokasi dapat diubah ketika biaya produksi dan transportasi, kondisi pasar, dan kapasitas pabrik berubah. Tentu saja alokasi pasar, sumber pasokan dapat diubah hanya jika fasilitasnya cukup fleksibel untuk bisa melayani pasar yang berbeda dan menerima pasokan dari sumber yang berbeda juga. Jadi seperti dikatakan tadi, alokasi sumber itu berkaitan dengan di suatu fasilitas tertentu yang mungkin melayani suatu wilayah pasar tertentu. Nah, dia akan mendapatkan pasokan dari fasilitas yang mana. Ya, jadi fasilitas itu tentunya ditempatkan di mana satu perusahaan sudah mengalokasi pasarnya ya, sehingga dia akan menentukan fasilitas di mana dia mengalokasi pasar tersebut. Dan kemudian selanjutnya adalah dari mana itu ya produk-produk itu dikirimkan ya, dari fasilitas yang mana. Nah, itu akan bisa mempengaruhi banyak hal ya, mempengaruhi total produksi ya, persediaan, karena dia akan langsung kepada pasar. Dan biaya transportasi ya yang dikeluarkan oleh rantai pasokan untuk bisa memenuhi permintaan pelanggan. Nah, alokasi ini sebenarnya bisa dirubah, alokasi sumber, misalkan alokasi pasar ya, untuk bisa dirubah, tetapi kita perlu tahu bahwa perubahan itu akan bisa menghasilkan biaya yang tinggi atau enggak gitu kan. Karena kita juga memperhitungkan fasilitas yang mana yang akan memberikan barang itu pada fasilitas tersebut ya, sehingga perubahan-perubahan itu perlu dipikirkan, tapi pada dasarnya itu bisa dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Jadi alokasi sumbernya dari mana supaya transportasinya tidak terlalu tinggi ya untuk menuju alokasi wilayah baru ya, karena alokasi pasar yang baru juga. Berikutnya akhirnya kita pertimbangan keputusan jaringan. Pertimbangan keputusan jaringan ya pada suatu rantai pasokan ya harus bisa ditinjau kembali ketika kondisi pasar berubah atau ketika dua perusahaan bergabung. Jadi intinya sebenarnya jaringan itu jaringan rantai pasokan itu bisa berubah ya ketika kondisi pasar itu berubah. Kemarin saluran distribusi pun juga bisa berubah ya ketika ada perubahan-perubahan di dalam lingkungan perusahaan. Nah, hal yang mempengaruhi lagi adalah ketika dua perusahaan bergabung. Ya, misalnya ketika basis pelanggannya tumbuh ya. Jadi di awal-awal, jadi tahun 2010 ya, tahun 2010 sampai 2013
2013 dari Netflix-nya pastinya berbeda dari tahun yang sekarang. Tahun sekarang Netflix kelihatannya berjaya ya. Nah, tapi di tahun 2010-an itu terjadi apa namanya? Ini pas dia membangun atau menentukan 58 fasilitas distribution center, ternyata pada 2013 menjadi 30-an ya sekitar 30-an kan, dia menutup hampir 20 distribution centernya pada tahun 2013. Ternyata pada waktu itu tumbuh streaming video, ya kan, streaming video, penurunan dalam penyewaan DVD, sehingga ketika pada tahun 2010 itu dia sebenarnya sudah inovasi sebetulnya pada waktu itu Netflix ya. Netflix itu yang awalnya berbayar dengan online ya untuk apa namanya, pelanggan-pelanggannya menginginkan film-film film ya, atau ya film-film atau ini ya. Sekarang ternyata Netflix juga memproduksi sendiri ya film-filmnya ya. Jadi mungkin dia pada waktu itu pada beberapa film dia bisa menyewakan secara online ya kan. Nah, tapi kemudian pada tahun 2013 ternyata streaming video tumbuh. Nah, akhirnya dia menjadi ini ya, apa namanya, menutup hampir 20 distribution centernya. Tapi dengan kekalahan itu ya, atau penurunan itu, akhirnya Netflix berusaha untuk merubah desain bisnisnya ya kan, yang sekarang akhirnya Netflix menjadi berjaya lagi ya. Nggak tahu ceritanya, akhirnya Netflix itu yang 58 distribution itu bisa jadi lebih sekarang ya distribution centernya ya. Coba nanti dilihat sejarahnya Netflix ya sampai apa yang terjadi sekarang. Nah, sebaliknya si Amazon meningkatkan jumlah distribution centernya di Amerika Serikat dari sekitar 20 menjadi 40 pada tahun 2013. Ya, jadi ngapain nih Amazon kok bisa menambah distribution DC-nya ya, distribution centernya? Coba dibaca amazon.com berkaitan dengan ini apa namanya, pembukaan distribution centernya. Nah, berikutnya pertimbangan keputusan jaringan berikutnya adalah berkaitan dengan yang tadi, penambahan dan pengurangan DC ya, atau fasilitas. Nah, sekarang berkaitan dengan ketika ada dua perusahaan yang bergabung ya, jadi bisa merubah desain jaringan. Artinya dengan dua perusahaan yang bisa merger ya, perusahaan itu akan bisa mengkonsolidasikan beberapa fasilitas, jadi saling berbagi ya, saling berbagi untuk bisa apa namanya, memenuhi keinginan konsumen mungkin pada satu wilayah yang berbeda, akhirnya dibagi. Dan hal yang mempengaruhi keputusan jaringan lainnya adalah mungkin ada perubahan biaya ya, ketika misalkan harga minyak menjadi naik ya, transportasi akan menjadi naik tentunya, dan itu akan bisa merubah apa nama, jaringan di dalam rantai pasokan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini ada beberapa hal, ada faktor strategis, faktor teknologi, faktor ekonomi makro, politik, ya kan. Mungkin dari apa ya namanya ini, saudara-saudara akan bisa paham akan seperti apa yang mempengaruhinya ya. Kemudian faktor infrastruktur, faktor kompetitif ya, artinya misalkan fasilitas juga akan berkaitan dengan mau nggak fasilitas saya dekat dengan pesaing ya. Waktu respons pelanggan ya, dan kehadiran lokal, biaya logistik dan fasilitas. Nah, itu ya yang mempengaruhi desain jaringan. Nah, faktor strategis ya, ini berkaitan dengan apa? Coba berkaitan dengan perencanaan strategis ya dalam suatu perusahaan. Kita kemarin sudah bicarakan ya pada suatu strategi rantai pasokan, di mana strategi rantai pasokan itu harus bisa mensupport strategi perusahaan tentunya, dan keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan ya. Jadi perusahaan yang berfokus pada kepemimpinan biaya cenderung menemukan lokasi yang berbiaya rendah
untuk fasilitas manufaktur mereka. Bahkan jika itu berarti bisa menempatkan jauh dari pasar yang mereka ya. Oke. Dia tidak masalah ketika fasilitasnya mungkin jauh dari pelanggan ya. Sehingga akan bisa responnya mungkin akan lambat, tapi keunggulan bersaingnya adalah pada kepemimpinan biaya ya, jadi tidak mungkin tidak masalah. Tapi kembali lagi saya sampaikan, ketika memang keunggulan kompetisinya kepada kepemimpinan biaya dan dia harus mencari lokasi yang murah, nah bagaimana caranya? Atau akan lebih baik ketika dia bisa mencapai atau mencari fasilitas yang murah tapi bisa merespon pelanggan dengan baik. Mungkin kalau tidak dari sisi lokasi, dari sisi transportasi mungkin ya. Nah, ada banyak sih kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan pemicu rantai pasokan pastinya. Perusahaan yang fokus pada responsif cenderung untuk bisa menempatkan fasilitas lebih dekat ke pasar, ya, dan dapat memiliki lokasi yang berbiaya tinggi jika pilihan itu memungkinkan perusahaan untuk bereaksi cepat terhadap perubahan kebutuhan pasar. Ya, jadi akan tergantung pada strategi kompetitif satu perusahaan. Itu berkaitan dengan faktor strategis ya. Nah, itu seperti contohkan oleh Zara ya. Nah, Zara ini mempunyai dua pilihan strategi kompetitif yang diberikan kepada dua benua yang berbeda ya. Di Asia lebih cenderung dia pada biaya rendah ya, tapi tetap terstandarisasi ya, sesuai dengan standar Zara dan standar mutu. Tapi di Eropa dia lebih cenderung pada strategi yang lebih responsif dengan membuat produk-produknya lebih cepat untuk disampaikan kepada konsumen dan mempunyai inovasi-inovasi yang diinginkan oleh negara Eropa ya. Jadi akhirnya mungkin ada beberapa produk-produk yang bervariasi yang diproduksi oleh Zara. Nah, faktor teknologi. Nah, faktor teknologi ini dengan teknologi yang semakin dinamis ya, satu perusahaan juga perlu berpikir bahwa perlu nggak pakai teknologi gitu kan. Nah, itu tergantung pada investasi dari suatu perusahaan dan kemampuan perusahaan terhadap sumber dayanya. Nah, ketika faktor teknologi itu menghasilkan satu biaya yang lebih murah ya, artinya ini dengan teknologi yang canggih ya, teknologi yang baru menghasilkan biaya yang murah dan kemudian bisa membuat biaya transportasi, sumber daya yang murah, dan kemudian produk ini disukai oleh konsumen, ya mengapa enggak ya kan. Nah, ini contohnya ini ya, kasus dalam pembuatan chip komputer di mana pabrik-pabrik memerlukan investasi besar dan hasilnya relatif murah untuk transportasi. Nah, akhirnya dengan murahnya itu akhirnya suatu perusahaan semikonduktor membangun beberapa fasilitas yang berkapasitas tinggi untuk bisa menghasilkan jumlah produk yang dihasilkan lebih banyak. Nah, sebaliknya jika fasilitas memiliki biaya tetap yang lebih rendah, banyak fasilitas lokal lebih disukai karena ini membantu menurunkan biaya transportasi. Jadi seperti yang dilakukan oleh Toyota ya, jadi menempatkan beberapa fasilitas-fasilitasnya di suatu wilayah di mana dia memasarkan produknya. Nah, ini seperti juga yang dilakukan oleh Coca-Cola. Kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor ekonomi makro. Nah, faktor ekonomi makro itu berkaitan dengan pajak, tarif, ya, nilai tukar, biaya pengiriman, ya kan. Nah, biasanya ini akan berkaitan dengan perusahaan-perusahaan global ya. Pada perdagangan global yang meningkat, faktor-faktor ekonomi makro memiliki pengaruh yang signifikan ya. Jadi akhirnya yang signifikan ini berarti artinya adalah perusahaan perlu mempertimbangkan banget ya pajak, tarif, nilai tukar dari suatu negara yang nantinya akan kita pilih ya, berkaitan dengan fasilitas, lokasi fasilitas. Ya, berkaitan dengan lokasi fasilitas. Ini perlu dipikirkan ya. Perusahaan sangat penting untuk bisa mempertimbangkan faktor-faktor ini ketika membuat keputusan desain jaringan ya. Jadi pajak, tarif, nilai tukar dan biaya pengiriman itu perlu
dipertimbangkan ketika suatu perusahaan itu memilih lokasi untuk fasilitasnya. Nah, ini ada beberapa gambar atau apa sih definisi dari tarif, insentif pajak ya. Kemudian juga nilai tukar dan risiko permintaan ya. Nilai tukar mata uang oleh Toyota, yen ya, dan dolar. Nah, itu juga dipertimbangkan. Kemudian faktor ekonomi mereka juga berkaitan dengan apa? Biaya pengiriman dan bahan bakar ya. Tadi kita sudah memberikan sedikit contoh ya, seperti yang dilakukan PNG ya, dia merubah desain jaringannya karena biaya bahan bakar yang semakin meningkat. Kerangka keputusan desain jaringan ya, menentukan desain jaringan ada 4 fase yang perlu kita lalui ya. Yang pertama adalah menentukan strategi atau desain rantai pasokan. Desain rantai pasokan atau berkaitan dengan menentukan strategi adalah kita perlu tahu dulu ya strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan, strategi kompetitif yang dipilih oleh suatu perusahaan, sehingga yang berimbas kepada apa? Strategi rantai pasokan ya. Jadi definisi yang jelas tentang strategi kompetitif, perusahaan meramalkan kemungkinan evolusi persaingan global. Nah, selain tadi berkaitan dengan pemilihan strategi sampai strategi kompetitif yang berimbas pada strategi rantai pasokan, ya kan? Yang perlu dilakukan pada fase ini melihat atau meramalkan kemungkinan evolusi persaingan global. Ya, apa sih perubahan-perubahan itu semakin dinamis ya. Jadi kalau semakin dinamis kan berarti informasi itu akan semakin banyak untuk bisa kita dapatkan, sehingga akan lebih mudah untuk bisa memahami apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Tapi tetap aja itu secara kualitatif juga ya, karena kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Identifikasi kendala pada modal yang tersedia ya, jadi melihat apakah cukup nggak sumber daya uang ya dari perusahaan tersebut. Kemudian menentukan strategi pertumbuhan ya, kemungkinan ketika suatu perusahaan akan bisa melakukan ekspansi. Kemudian setelah menentukan ini, hal yang perlu ditentukan adalah menentukan konfigurasi fasilitas regional ya. Menentukan konfigurasi fasilitas regional berkaitan dengan meramalkan permintaan. Jadi ini ramalan permintaan ternyata sangat bukan ternyata ya, memang sangat penting ya, karena akan mempengaruhi seluruh area-area fungsional dalam suatu perusahaan. Jadi ramalan permintaan oleh negara atau wilayah ketika suatu perusahaan itu akan ketika perusahaan itu beroperasi di lingkungan global. Jadi dia perlu tahu permintaan-permintaan di mana kita memasarkan produk ya. Skala atau cakupan ekonomis, identifikasi risiko permintaan, risiko nilai tukar ya, karena berkaitan dengan lokasi-lokasi di lingkungan global di luar batas negara kita ya, mengidentifikasi pesaing. Kemudian berikutnya lihat infrastruktur ya, infrastruktur juga perlu diketahui ya, jalannya, terus kemudian apa ya, transportasi, kemudian sistem informasi mungkin ya, berkaitan dengan adanya jaringan komunikasi ya. Kemudian metode produksi berkaitan respon kebutuhan terhadap kemampuan yang diinginkan. Jadi respon mungkin terhadap sumber daya, ya, kedekatan sumber daya. Nah, kemudian dari sini suatu perusahaan perlu akhirnya memilih lokasinya. Nah, secara lebih sederhana ya, ini ada gambarannya ya, kerangka kerja untuk keputusan desain jaringan ya, mulai dari fase 1, fase 2, fase 3 sampai kepada fase yang keempat. Kemudian berikutnya, model untuk lokasi fasilitas dan alokasi kapasitas. Model untuk lokasi fasilitas dan kapasitas pada dasarnya semuanya ini yang berkaitan dengan desain jaringan, memaksimalkan profitabilitas keseluruhan dari jaringan rantai pasokan sambil memberi pelanggan responsi yang sesuai. Jadi pemilihan desain jaringan itu pada dasarnya harus bisa membuat suatu keuntungan pada setiap perusahaan-perusahaan di dalam rantai pasokan tersebut ya.
Nah, perusahaan-perusahaan di dalam rantai pasokan itu pasti mempunyai fasilitas-fasilitas itu, ya, fasilitas-fasilitas yang tadi sudah dipilih ya pastinya ya, fasilitas-fasilitas berkaitan dengan perannya, lokasinya, ya, kapasitasnya, ya, kemudian juga alokasi kapasitasnya. Ya, maksimalkan profitabilitas keseluruhan dari jaringan rantai pasokan sambil memberi pelanggan responsif. Jadi perlu dipertimbangkan juga kita melayani konsumen dengan turnover yang seperti apa ya, sehingga kita bisa menentukan alokasi kapasitas kita pada setiap fasilitas yang dipunyai. Banyak trade off selama desain jaringan, ya pastinya ya. Jadi selama kita menentukan suatu desain jaringan pasti akan ada kurang lebihnya ya. Jadi nggak mungkin desain jaringan itu benar-benar sempurna. Model desain jaringan digunakan untuk bisa memutuskan lokasi dan kapasitas dan untuk bisa menetapkan permintaan saat ini untuk fasilitas. Model lokasi fasilitas, informasi ini ya bisa dipertimbangkan untuk bisa membuat keputusan mengenai desain jaringan. Lokasi sumber pasokan, lokasi tempat fasilitas, ya, perkiraan permintaan, biaya fasilitas. Jadi ini pertimbangan yang lain ya dari yang sudah kita sampaikan tadi ya, berkaitan dengan beberapa hal yang lain untuk bisa dipertimbangkan untuk memutuskan desain jaringan. Oke, sampai di sini pokok bahasan kita mengenai desain jaringan ya pada suatu rantai pasokan. Coba dibaca lagi, direnungkan lagi. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit banyak bisa memberikan gambaran sehingga ketika kalian membaca modulnya nanti mungkin akan bisa lebih paham lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.